Hai, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai mobility and health status. Sebelumnya, kita membahas mobilitas penduduk dulu yuk. Kalian tahu nggak sih apa itu mobilitas penduduk? Secara definisi, mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah secara geografis ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Atau secara singkatnya, mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk. Mobilitas penduduk terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mobilitas permanen atau migrasi, yang kedua mobilitas non-permanen. Di video kali ini kami akan fokus membahas mengenai mobilitas permanen atau biasa disebut sebagai migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Jadi ketika pindah dengan tujuan menetap disebut sebagai mobilitas permanen atau migrasi. Nah, migrasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah migrasi internasional, yang kedua adalah migrasi nasional. Kalau migrasi internasional berarti ranahnya adalah antar negara, sedangkan migrasi nasional ranahnya masih di dalam sebuah negara. Nah, migrasi internasional sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. Apa itu emigrasi? Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara menuju ke negara lain dengan tujuan untuk menetap atau bermukim di negara yang dituju tersebut. Jadi, tujuannya tinggal tapi beda negara. Nah, statusnya emigrasi adalah keluar. Contohnya ketika kita sebagai orang Indonesia dan pergi ke negara lain dengan tujuan menetap, maka statusnya dianggap sebagai emigran, karena emigran adalah sebutan orang yang melakukan emigrasi. Tapi bagi daerah tujuan, kita disebut sebagai imigran atau imigrasi. Apa itu imigrasi? Imigrasi adalah masuknya penduduk ke suatu negara yang berasal dari negara lain dengan tujuan untuk menetap di negara yang didatangi. Contohnya seperti tadi dari Indonesia, kita pindah ke Australia. Nah, bagi negara Indonesia, kita disebut sebagai emigran atau emigrasi. Sedangkan bagi negara Australia atau negara tujuan, kita disebut sebagai imigran atau imigrasi. Yang ketiga adalah remigrasi. Re artinya kembali. Yap, jadi remigrasi adalah perpindahan penduduk untuk kembali lagi ke tempat asal atau tanah air. Contohnya seperti tadi kita pergi ke Australia dengan tujuan menetap, kemudian kembali lagi ke Indonesia untuk menetap, itu disebut sebagai remigrasi. Selanjutnya ada migrasi nasional. Jika tadi migrasi internasional skalanya adalah luar negeri, maka migrasi nasional skalanya adalah dalam negeri. Ada 3 macam migrasi nasional. Yang pertama ada transmigrasi, urbanisasi, dan ruralisasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk menuju ke daerah yang lebih jarang penduduknya dalam satu wilayah negara. Jadi, transmigrasi ini semacam program dari pemerintah untuk melakukan pemerataan penduduk dan tidak berpusat pada satu wilayah saja. Yang kedua ada urbanisasi. Kalau urbanisasi kita semua pasti sudah sangat familiar ya, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Biasanya memiliki tujuan yang bermacam-macam, salah satunya yaitu untuk bekerja. Kemudian ada ruralisasi. Ruralisasi adalah kebalikan dari urbanisasi. Kalau urbanisasi dari desa ke kota, maka ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa. Selanjutnya adalah faktor penyebab migrasi. Yang pertama adalah demand supply, yaitu terjadi apabila terdapat permintaan tenaga kerja dari daerah target. Yang kedua adalah supply push, yaitu terjadi ketika pekerja meninggalkan daerah asal mereka karena mereka tidak akan lagi mungkin dapat mendapatkan pekerjaan di sana. Yang terakhir yaitu yang ketiga, faktor network, yaitu faktor yang dapat memberikan informasi kepada migran ketika mereka memutuskan apakah akan melakukan migrasi. Selanjutnya, kita akan memasuki dampak positif dan dampak negatif terjadinya migrasi. Pertama, kita akan membahas dampak positif dalam migrasi, yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kedua,
memenuhi angka kebutuhan tenaga kerja pada suatu daerah. Yang ketiga, peningkatan pembangunan antara wilayah akan semakin merata. Yang terakhir, persebaran penduduk semakin merata. Selanjutnya adalah dampak negatif terjadinya migrasi. Yang pertama, meningkatnya jumlah pengangguran. Yang kedua, penghambatan dalam pembangunan. Yang ketiga, meningkatnya angka kriminalitas. Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu migrasi, apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan migrasi. Kami rasa sudah cukup untuk pembahasan migrasi pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.